Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat yang judulnya masih mengenai peranan gereja dalam masyarakat. Ya, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana Yesus memberikan teladan dan memberikan contoh bagi masing-masing kita. Bagaimana Bapaknya yang di surga memberikan misi kepada Yesus untuk bersosialisasi ya kepada semua orang. Begitu pula dengan kita di akhir zaman ini. Biarlah kita yang mencontohi akan teladan yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita, sehingga kita boleh menyerupai karakternya. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judul Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Dan pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan juga kita mengambil Alkitab kita dan kita dapat buka di dalam Lukas 5 ayat 15. Lukas 5 ayat 15 dikatakan, "Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka." Untuk beberapa tahun, satu jemaat gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 telah menyediakan makan pagi 5 hari seminggu untuk sekolah dasar umum setempat. Meskipun negara itu sendiri sangat sekular, negara baru-baru ini telah mengesahkan undang-undang yang menyediakan dana yang cukup untuk setiap sekolah memiliki seorang pendeta. Dan sekolah serta masyarakat menginginkan gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 menyediakan satu. Sangat jarang untuk meminta hanya satu gereja untuk melakukan itu. Tugas pendeta adalah untuk membantu menjaga kebutuhan fisik, emosi, dan rohani dari para murid dan bahkan masyarakat sekolah yang lebih luas. Peluang yang menakjubkan ya, jadi ini satu peluang yang menakjubkan ya. Saya menikmati hubungan yang unik dan khusus yang kita miliki dengan gereja Anda. Kepala sekolah telah mengatakan kepada pendeta yang ada di gereja itu yang sedang mengunjungi sekolah, dan hanya berharap gereja-gereja lain dapat terlibat sebagaimana Anda. Ketika pendeta meninggalkan lapangan, ya, petugas penghubung masyarakat sekolah mengucapkan terima kasih ya atas apa yang gereja lakukan dan bertanya apakah ia bisa hadir dalam ibadah Sabat. Ya, jadi sangat menakjubkan sekali ya pelajaran kita pada saat ini. Ya, bagaimana judulnya Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Ya, bagaimana di sini ya gereja memenangkan akan hati daripada seorang yang terpandang ya di tempat pendeta ini berada. Ya, bagaimana pendeta itu ya dia dipindahkan ke tempat itu dan dia pun dapat ya menyumbangkan setiap tenaganya, pikirannya untuk membantu membangun akan gereja ya yang berada di tempat itu. Ya, bagaimana orang-orang pada saat itu ya mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Ya, di sini dikatakan bahwa kepala sekolah daripada gereja itu ya mengatakan berterima kasih kepada mereka. Oleh karena keberadaan mereka bisa bertumbuh lagi ya. Dan inilah peluang atau jalan yang terbuka sehingga mereka juga dapat mengenal akan kasih Tuhan ya. Ya, inilah rencana Tuhan. Ya, pada saat Tuhan menempatkan masing-masing kita. Ya, mungkin kita ditempatkan di tempat yang sangat terpencil. Ya, tempat yang mungkin tidak ada apa-apanya. Ya, tapi disitulah Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan untuk tempat yang kita diami itu ya. Jadi ada rencana indah yang Tuhan ingin rencanakan di dalam kehidupan masing-masing kita ya, sebagaimana cerita kita saat ini ya. Begitu pula para pekerja-pekerja Tuhan yang mungkin ditempatkan ya di tempat yang sangat jauh dari listrik mungkin ya, tempat-tempat yang jarang dijangkau oleh orang-orang ya, tapi disitulah ya kita harus berdoa meminta Tuhan apa yang harus saya lakukan ya, bagaimana Tuhan saya menjangkau orang-orang ini ya. Serahkan itu kepada Tuhan ya, sehingga Tuhanlah akan berkarya di dalam kehidupan kita. Di sini ayat kita ya, Lukas 5 ayat 15, "Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dengan datangnya orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya." Ya, banyak juga kesaksian-kesaksian yang mungkin sudah kita dengar ya, bagaimana
pelayan-pelayan Tuhan pergi ke suatu tempat dan mereka mengabarkan akan kabar kebenaran, ya, bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi, ya, terus lakukan itu, ya, teruslah lakukan itu, dan jangankan padamkan itu, ya, terus siarkan sehingga itu dapat terus menjadi terang sehingga dapat terpancar ke seluruh dunia, ya. Dan kalau kita melihat dari pengalaman ini adalah pengalaman pendeta dari pendeta tersebut. Tapi kita hanya bisa mendengar dan mungkin kita dikuatkan. Tapi ingat, kita harus memiliki pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Karena saat kita mengalami pengalaman itu, maka kita akan dikuatkan, iman kita akan dikuatkan, memenangkan kepercayaan itu, yaitu Yesus memenangkan kepercayaan mereka, di mana Yesus berbaur dengan mereka. Yesus melayani kebutuhan mereka. Disitulah mereka mulai merasa percaya kepada Yesus. Di sini pun dikatakan bahwa kepercayaan dalam bahasa Latin terdiri dari kata kon, berarti bersama, dan fides, berarti iman. Di seluruh Alkitab beberapa kata digunakan untuk menjelaskan arti iman. Jadi setiap memenangkan kepercayaan itu adalah bagaimana mereka menaruh percaya kepada kita, bagaimana mereka mempunyai iman sebagaimana yang Yesus berikan kepada orang-orang yang berada di situ. Pemulihan yang dikatakan dalam ayat inti kita dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mereka, baik mereka mau mendengar akan kabar tentang keselamatan itu, mereka pun mau dipulihkan dari penyakit fisik mereka dan juga penyakit secara rohani mereka. Di sini dikatakan bahwa Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menghidupkan polanya dalam berbaur, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan manusia. Namun ketika mereka yang kita layani menunjukkan kepercayaan dalam diri kita, kita harus mengarahkan mereka kepada Yesus dan apa yang Dia telah lakukan bagi mereka. Jadi inilah panggilan bagi masing-masing kita. Panggilan di mana kita pun harus menyalurkan apa yang telah kita dapat. Dikatakan bahwa saat orang percaya kepada kita, marilah kita mengarahkan mereka, bukan untuk diri kita. Seringkali setan akan menggunakan itu untuk kesombongan kita. Tapi pada saat kita dipercaya untuk berada di sekitar orang-orang tersebut, marilah kita memfokuskan pandangan mereka kepada cermin yang besar itu, yaitu Yesus Kristus. Di situ maka kita akan mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Jika ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, jika ada orang yang bertanya, seperti apakah iman yang benar kepada Tuhan? Iman yang benar adalah iman di mana kita dapat berbaur dengan orang lain, di mana sebagaimana yang Yesus miliki. Iman sebagai yang Yesus miliki yaitu bergantung kepada Bapaknya dan juga tidak menyanyiakan orang-orang di sekitarnya, tetapi Dia selalu melayani orang lain, mau dengan kerendahan hatinya datang untuk menjangkau masing-masing kita. Dan marilah kita mengambil teladan itu, karena dengan teladan itu dan juga pengalaman hidup kita sendiri, maka kita akan dikuatkan jika ada cobaan yang besar atau ada satu situasi yang mungkin secara manusia kita tidak sanggup menjalaninya. Tapi ingat, pengalaman demi pengalaman akan melatih kita untuk melewati situasi tersebut. Ya, jadi kita harus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, jadi sebagai wakil Kristus kita perlu menghidupkan cara bertindak yang menyenangkan. Kita perlu sebagaimana Yesus lakukan memenangkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi tidak gampang ya untuk memenangkan ya kepercayaan orang lain kepada kita. Ya, itu hal yang tidak gampang. Ya, kita harus bekerja sama ya dengan Tuhan di dalam setiap tindakan yang mau kita lakukan. Ya, bekerja sama dengan Dia. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Ya, dan juga di sini ya dikatakan ya, oleh karena itu kita harus selalu mengarahkan orang-orang itu kepada Yesus. Ya, pada siapa mereka sendiri dapat meletakkan keyakinan mereka sepenuhnya. Ya. Jadi kasih Yesus itu sangat penting sehingga mereka juga dapat merasakan bagaimana kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka merasakan ya akan setiap karakter Yesus yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Ya, sehingga mereka juga dapat melihat dan mereka dapat merasakan itu dan mereka pun dapat memuliakan nama Tuhan. Ya.
Dan juga di sini ada karakter-karakter di mana kelembutan, kesetiaan, hikmat, penilaian yang baik, kemampuan, martabat yang mulia dan integritas yang teguh ya, yang kita harus miliki ya di dalam kehidupan kita. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ya, banyak yang sudah memberikan contoh bagi masing-masing kita. Itulah yang harus kita ambil ya. Bagaimana kita bisa menghidupkan itu di dalam kehidupan kita ya, dengan konsisten ya. Bukannya semakin dulu sampai semakin meningkat hari demi hari ya. Ya, kita sebagai manusia yang lemah terkadang kita jatuh, tetapi jangan pernah kita menyerah ya. Kita terus bangkit, kita terus maju, teruslah memandang kepada Tuhan ya. Walaupun setan bekerja keras untuk menjatuhkan kita ya, tapi kita yakin dan percaya Tuhan kita ya akan selalu menolong kita, yang akan selalu menopang kita ya. Tuhan benar memanggil kita semua sebagai misionaris. Dia memanggil kita, tapi kembali lagi ke kita. Apakah kita mau? Apakah kita langsung menjawab ya pada saat dia memanggil kita? Ya, kembali lagi ke masing-masing pribadi kita. Ya, biarlah ini kita boleh renungkan di dalam kehidupan kita ya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan melalui karakter-karakter itu kita mempunyai nilai-nilai moral yang luar biasa. Dikatakan bahwa dimanapun kita berada, di dalam situasi apapun, mungkin situasi kita mungkin berbeda dengan orang lain, atau waktu kita berbeda dengan orang lain, yaitu bagaimana peluang kita mau menjangkau orang lain. Tapi ingat, pada saat kita mempunyai waktu, walaupun hanya singkat mungkin, marilah kita membagikan akan berkat Tuhan itu melalui perbuatan baik kita. Dan juga di sini modal sosial itu akan menjadi bagian kita, seperti yang tadi Fon katakan bahwa modal sosial kita harus bertambah. Jangan setiap hari itu berkurang, tetapi kita harus bertambah demi pengalaman akan melatih kita menjadi umat-umat yang teguh. Di sini dikatakan bahwa sarana-sarana yang kurang padanya diminta dari mereka yang sanggup memberinya. Dan Tuhan masih tetap mau bergerak dalam hati orang-orang yang memiliki barang-barangnya demi pekerjaan kebenaran. Mereka yang bekerja baginya akan mendapat pertolongan, dan ia gerakan untuk memberinya. Pemberian-pemberian ini dapat membuka jalan yang olehnya terang kebenaran akan menerangi negeri-negeri yang masih gelap. Para penyumbang mungkin tidak mempunyai iman pada Kristus, tidak mengetahui perkataannya, tapi pemberian mereka dalam hal ini tidak perlu ditolak. Terdapat dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 226. Dikatakan bahwa Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang mungkin tidak memiliki iman kepada Yesus, tapi mereka akan dituntun untuk menyokong akan pekerjaan Tuhan. Jadi inilah yang Yesus mau ajarkan kepada kita, bahwa jangan kita khawatir. Mungkin kita mau melangkah untuk melayani Tuhan, tapi kita masih khawatir, bagaimana nanti saya makannya, bagaimana nanti saya mau tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Sehingga kita sebelum melangkah kita sudah mulai khawatir. Tapi di sini kita diajarkan, dikatakan bahwa orang-orang yang mungkin tidak mengenal akan Yesus sendiri, mereka pun akan memberikan berkat itu bagi kita, kalau Tuhan yang menuntun mereka kepada perbuatan kasih itu ya. Ya, dan juga di sini baik hati dengan semua orang ya. Jadi dengan siapapun ya, sama seperti Yesus, dia menjangkau semua golongan ya, karena Yesus sangat membenci kasta. Dia sangat membenci perbedaan-perbedaan itu, sehingga dia ingin merobohkan akan tembok pemisah ya. Dia ingin merobohkan semua itu, karena itu datangnya dari si jahat ya, si jahat yang mengelabui kita, sehingga kita pun dapat membuat diri kita sendiri nyaman, tapi orang lain menderita. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai perasaan sebagaimana yang Yesus rasakan. Ya, di sini dikatakan pekabaran kesehatan bisa menjadi poin hubungan yang berkuasa. Ya, dikatakan bahwa pekabaran kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang ya, yang mereka mengalami suatu penyakit sama seperti Yesus. Ya, dia menyembuhkan begitu banyak ya penyakit-penyakit pada saat Yesus berada di dunia. Itulah yang bisa kita berikan kepada mereka, kita lakukan ya, kita memberikan pelayanan ya, yang dengan setulus hati kita melayani mereka ya, dengan apa yang kita miliki atau talenta-talenta yang Tuhan sudah titipkan bagi kita ya.
Tidak diragukan, ada banyak cara di mana Anda dan gereja Anda bisa bekerja sama dengan gereja dan organisasi lain untuk kebaikan masyarakat. Sangat penting bagi gereja Anda setempat untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat dan kemudian apapun tingkatan yang mungkin bekerja secara harmonis dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apa cara yang lebih baik untuk membangun keyakinan di tengah masyarakat dan bahkan gereja lain. Ketika keyakinan dan kepercayaan yang timbal balik dibangun antara gereja Anda dan target masyarakatnya, dasar diletakkan bagi mereka untuk maju ke arah mengikuti Yesus. Karena pekerjaan ini tidak akan bahkan tidak mungkin terlaksana tanpa hasil. Ditulis oleh Nyonya Ellen White di buku Membina Keluarga Sehat halaman 123. Tuhan sendiri mengetahui betapa banyaknya orang telah atau akan memenangkan melalui tindakan sederhana, menjangkau dan berusaha untuk melakukan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi Nyonya Ellen G. White menginginkan kepada kita, dia rindu pada saat dia penglihatan untuk menuliskan buku-buku ini. Dia dengan kerinduan yang terbesar bagaimana kita umat-umat Tuhan di zaman akhir ini menghidupkan karakter Yesus. Karena saat ini setan menawarkan begitu banyak sehingga hampir karakter Yesus itu dihilangkan dari pemandangan kita. Tapi saat ini kita harus bertindak, yaitu mengumpulkan kembali karakter Yesus itu dalam kehidupan kita, praktek demi praktek. Di sini ada cara bagaimana kita mau menyatukan beberapa organisasi untuk membangun akan pelayanan kita. Kita mungkin dalam gereja kita tidak bisa bangun sendiri untuk tidak mempunyai cukup dana atau tenaga ataupun lain sebagainya. Mungkin kita bisa bergabung. Ide yang diberikan adalah kita mungkin bisa bergabung dengan gereja-gereja lain, atau kita bisa mengumpulkan orang-orang yang mau melayani agar mereka dapat menyokong pekerjaan itu. Dan satu yang harus kita ingat, bahwa mungkin kita merasa bahwa saya sudah memberikan harta saya sudah memberikan semua yang saya miliki pada Tuhan. Tapi ingat, sesuatu yang akan lebih berkesan kalau kita terjun langsung untuk melayani mereka. Karena dari situlah sentuhan kasih itu mereka akan dapat. Kalau mungkin kita bisa membagikan kepada orang lain cuman tidak mau terjun langsung, mungkin mereka akan terima, tetapi kesannya kurang dalam dibanding dengan kita datang dan terjun langsung merasakan akan kehidupan mereka. Inilah yang kita harus minta kepada Tuhan untuk dapat memberikan kita sebuah kerendahan hati, di mana kita mau turun langsung atau turun tangan. Sekarang ini mungkin kita di Indonesia sudah sering dengar ya tentang bagaimana orang-orang relawan. Mereka dari berbagai profesi, mereka turun tangan untuk melayani orang. Sekarang ini kita harus merenungkan ini. Di mana umat-umat Tuhan yang sekarang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Tuhan? Apakah kita sudah melakukan sebagaimana kita menganggap bahwa orang dunia tidak tahu apa-apa, tapi mereka sudah mendahului kita melakukan apa? Tugas itu. Mereka turun tangan dengan berbagai profesi, mereka datang melayani akan orang-orang yang membutuhkan. Maukah kita hari ini bergabung sama mereka untuk kita melayani satu sama yang lain, langsung berterjun ke dalam lokasi di mana kita dapat memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Ya, biarlah pengalaman-pengalaman yang mungkin yang sudah kita miliki, ya kembali lagi kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kita minta lagi pengalaman yang lebih luar biasa itu. Ya, sehingga itu dapat menjadi pengalaman yang terindah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bermasyarakat, bagaimana kita bisa membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.